Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa di sorga yang melampaui akal budi manusia, itulah yang memelihara hati Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terpuji dimuliakan nama-Mu Tuhan. Di minggu tanggal 26 April ini Engkau masih memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Untuk itu Tuhan, dengarkanlah setiap lagu pujian yang kami kumandangkan. Dengarkanlah setiap doa yang kami permohonkan kepadamu. Biarlah itu Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah di dalam hati dan pikiran kami lewat Roh-Mu, sehingga kami mengerti dan dikuatkan untuk melakukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu terakhir bulan April ini, tanggal 26 April 2020, Minggu Misericordias Domini, tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Jadi buku Roma pasal 3, Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu mari melihat Alkitab masing-masing. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang.
Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira apakah yang diharapkan manusia dari seseorang yang dikasihi? Maksudnya bila saya atau Bapak Ibu mengasihi seseorang, kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan dari dia? Tentu Bapak Ibu kita saudara sepakat kiranya kasih kita itu direspon dengan baik, kiranya kasih kita itu berbalas dengan baik, kiranya kita juga dikasihi, kiranya kita juga mempunyai ikatan dalam kasih dengan dia. Itu sebabnya orang sangat rindu bila kasihnya berbalas. Orang sangat rindu bila kasihnya itu dibalas juga dengan kasih. Itu sebabnya minggu kita hari ini Minggu Misericordias Domini. Terkadang kasih kita juga tidak berbalas seperti kasih Tuhan kepada kita. Kadang kita tidak membalasnya dengan yang baik kepada Tuhan. Tapi apakah Tuhan tetap mengasihi kita? Ya, itulah minggu kita hari ini, Minggu Misericordias Domini. Nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Tuhan mengasihi dunia ini. Mari kita puji dan sembah namanya. Perikop hari ini menyapa kita dalam buku Roma. Ada kisah orang Yahudi dan orang non-Yahudi dituliskan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini, di mana orang Yahudi punya kelebihan dengan orang yang bukan Yahudi. Apa itu kelebihannya? Ternyata orang-orang Yahudi kepada mereka telah dipercayakan firman Tuhan. Ya, diberikan Tuhan hukum Tuhan kepada mereka. Dalam Keluaran 19, Keluaran 20 ada 10 kitab langsung diberikan kepada orang Yahudi. Kelebihan orang Yahudi yang kedua adalah melalui mereka, melalui bangsa Yahudilah seorang Mesias, Juru Selamat Allah itu sendiri datang. Yang ketiga, kelebihan orang Yahudi, melalui mereka lah ahli waris perjanjian Allah diberkati. Mereka menjadi ahli waris perjanjian Allah itu sendiri. Dengan perjanjiannya kepada Abraham, bapak orang percaya bahwa negeri ini keturunanmu, bahkan sampai masa yang akan datang Tuhan memberkati. Itulah kelebihan orang Yahudi. Lalu ketika kelebihan itu ada pada orang Yahudi, apakah otomatis mereka bisa langsung diselamatkan lewat perikop ini? Itulah yang mau Paulus jawab tentang pertanyaan-pertanyaan di sekitar kehidupan orang percaya pada waktu itu di kota Roma. Ternyata banyak orang Yahudi yang tidak betul-betul percaya kepada Tuhan. Mereka hanya menuruti hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Tentang sunat. Mereka hanya memelihara itu saja tanpa percaya betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah mereka diselamatkan? Saya pikir mereka yang tidak percaya kepada Tuhan tidak mendapat keselamatan. Itu sebabnya sebelum perikop pasal 3 ini, pada pasal 1 ada suara yang berkata mereka manusia semua berdosa di hadapan Tuhan. Karena manusia berdosa di hadapan Tuhan, banyak orang-orang yang berdosa berkata pada pasal 1 ayat 18 sampai 32, tidak ada Allah. Karena itu mari kita melakukan kejahatan. Tidak ada Allah. Pada pasal 2 sebelum mereka ini juga, saya tidak seburuk orang lain. Atau ada juga berkata, saya ini seorang anggota gereja, saya ini seorang yang beragama. Tentu saya akan lepas dari hukuman Tuhan. Tapi lihat lewat perikop ini, atau juga pada epistel tadi, kitab Bilangan berkata, manusia semuanya berdosa karena kesetiaan Tuhan. Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, kasih tongan di debata,
ikut hukumona. Tuhan harus menghukum yang bersalah. Tuhan harus menghukum orang yang tidak percaya. Tuhan harus menghukum orang yang berdosa. Tapi kepada mereka yang percaya, Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, Tuhan melipat gandakan banyak berkat kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya awali tadi dalam khotbah ini, terkadang kasih itu tidak terbalas. Tuhan begitu kasihnya kepada dunia ini, kepada kita manusia, tapi kita manusia ini terkadang tidak membalas itu dengan kebaikan, tidak membalas itu dengan kasih kepada sesama. Kita malah semakin jahat, karena ada orang seperti ini berkata, semakin kita jahat, maka Tuhan akan semakin mengasihi kita. Oh, ternyata kasih karunia itu tidak untuk dipermainkan. Walaupun Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia, Tuhan mengasihi kita, tapi sekali-kali Tuhan tidak mau dipermainkan. Orang yang bersalah, orang yang berdosa akan Tuhan hukum. Tapi bagi mereka yang mau berbalik, bagi mereka yang mau bertobat, bagi mereka yang mau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyambutnya dengan sukacita. Ada kisah dalam Alkitab ini di Lukas pasal 15, ada seorang anak yang hilang. Dalam satu keluarga, ayah itu mempunyai 2 orang anak, yang satu siabangan, yang satu siadikan. Yang siabangan sangat dekat dengan bapaknya, dia nurut saja, semua aturan bapaknya dia kerjakan dan lakukan. Tapi siadikan dia jahat, dia memfoya-foyakan, menghabiskan harta bapaknya, dia lari dan pergi, lalu dia menyesal, bertobat, dia kembali kepada bapaknya, dan bapaknya menyambut dia karena dia mau kembali lagi kepada bapaknya. Tapi lihat, terkadang kita juga seperti siabangan. Kita sudah melakukan hukum Tuhan, hukum Taurat, beragama, bernyanyi, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya isi hati Tuhan. Oh, ternyata dari kisah Lukas pasal 15 itu adalah isi hati Tuhan, menjadi orang yang mengasihi, gabe pangkolong magita. Somon bapak lain nama kaholongi anak nanadili nang penong jahat alaikum do diaholongi namun lagi berbalik kepada Tuhan. Ternyata kita juga saat ini Tuhan rindukan untuk kembali kepada Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita bersalah, berdosa, punya banyak masa lalu yang tidak baik, tapi Tuhan mengasihi kita. Itulah Minggu Misericordias Domini. Kasih setia Tuhan begitu nyata dan kita rasakan di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, saya punya ilustrasi, katakan tangan kanan saya adalah tangan Tuhan dan tangan kiri saya adalah tangan manusia. Tangan Tuhan memegang tangan kita manusia dan manusia memegang tangan Tuhan. Sebagai manusia, karena kita masih hidup dalam daging, terkadang kita jatuh, karena kita lalai, kita berdosa, kita perlahan-lahan mungkin akan meninggalkan Tuhan. Tapi lihat, Tuhan terus tetap memegang tangan kita. Itulah jaminan kesetiaan Tuhan kepada kita. Walaupun manusia meninggalkan atau tidak setia lagi kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada kita, masing-masing umat yang percaya. Karena itu lewat minggu ini Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi hambatan tantangan kita masa-masa sekarang ini, ingatkan dirimu akan janji Tuhan. Kesetiaannya belum selesai, berkat penyertaannya parmahanyonna dan sidung dope di tengah-tengah minuluta dan marsada-sada. Karena itu bila kita saat ini merasa punya penyakit, ingatlah kasih setia Tuhan. Mungkin usaha kita terkendala atau tidak berjalan dengan baik, ingatlah kasih setia Tuhan. Mungkin hubungan kita dengan keluarga, dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak atau dengan tetangga,
ingatlah kasih setia Tuhan. Sehingga bila kita mengingat kasih setia Tuhan, maka kita dituntut juga menjadi orang yang mempunyai kasih. Gabe halak napapolo. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita pun haruslah menjadi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada lirik lagu yang berkata demikian: saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun ku tetap percaya janjimu, pengharapanku hanya padamu. Atau lagu pujian kita, kor yang selalu kita kumandangkan, jauh-jauh wow tutu haki nasai potong manata pau, nama ngalusi akka alu-aluku, nama ngalehon akka narikot dingolu siganopari, nampe mamolu sasusaan, sayurupanna doau laho mangalau sii. Manang somot eka ebeta di bukuete 227 nama do nang pesipata hira di pabeda ditunda Tuhan panggubina anggurunga jupang tikina itortongosona doiku kita. Itulah jaminan Tuhan kepada kita. Alani saya yakin dan percaya Bapak Ibu amang inang di dia peditan ringan Kekabagasta asa anggiat kita setia magita tuadupan di Tuhan setia magita di haporsiaw jala gabe jolma haposan mahita dia kapat saora haposan mahita di tonga-tongan yang kapat kodasion haposan di rumah tangga haposan nang di partohonan haposan nang dia kaparatau Somonindang dia jabatan berusaha nanilehon di debata kita. Asa gabe haposa kita, naing matotok kita, setia memuji-muji gua di debata, setia kemamikon hatana, ai debata sai napai mahon kita dope dia ke asli rohan do tangian asa lomuan rohana di kita. Epistel kana kaning madro somon si Musa nama nanyakon bangsoi nang petakkan nasida aladio ihodo dongan somoni manang kita ulujuk sianakat persaurata adon nahuram dinggan manang adon nama kasubuh kita katanya pemanasida asa tau iho manang nasida dapotan asini roha nasian tuhata Salomo Yodi hodo bangsona, Yodi hodo bangso Israel, ala Yodi hodo ibanai, yang ada nama Yodi hodo tidak ada yang mendoakan dia, lalu Tuhan sendiri yang turun tangan memberkati. Salomo bahkan melebihi berkat yang ada di dunia ini. Semua ini mana kita? Mulut papanya hodo ngata, waktu di Batama nama Paulus itu kita bayar apa memuat belas rohana kasih kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah lewat minggu-minggu ibadah yang kita lakukan atau firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan membuat kita semakin yakin di dalam komitmen iman kita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia selalu setia kepada kita kemanapun kita pergi. Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, dan Tuhan menjamin hidup kita. Diberkatilah firman Tuhan dan Bapak Ibu kita semuanya diberi kekuatan untuk melakukan firman-Nya dan di masa-masa ini yang sesuai dengan informasi dari gugus tugas atau dari pemerintah kita Republik Indonesia masih beribadah di rumah kita masing-masing. Secara khusus di hari-hari yang akan datang besar-besaran HKI Ujian Kristen Indonesia akan merayakan ulang tahun HKI 1 Mei yang akan datang. Biarlah kita mendoakan gereja kita HKI juga terberkati dan jemaatnya serta para ladunya dimanapun mereka berada. Amin. Kita bernyanyi firman berkati.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah itu menjadi rema perenungan pribadi kami, penguatan di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu dan terus berbicara mengajari kami, menguatkan kami, menjalani hari-hari hidup kami. Saya berdoa kepadamu untuk seluruh umat-Mu KKI yang ada di daerah pelayanan kami, Reso Jakarta 4, Taman Mini dan juga Kalisari. Tuhan yang memberkati. Engkau beri kesembuhan bagi mereka yang terbaring sakit, dirawat di rumah atau yang dirawat di rumah sakit. Engkau yang menghibur bagi mereka yang sedang berduka. Engkau juga yang memberkati setiap pekerjaan, setiap apapun yang kami pikirkan. Tuhan, ini doa permohonan kami. Biarlah Engkau yang mendahului setiap langkah hidup kami. Kemanapun umat-Mu pergi, melangkahkan kakinya, Engkau kiranya yang mendahului. Jauhkan kami Tuhan dari orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kami. Di atas segalanya itu ampunilah dosa pelanggaran kami terhadap Engkau dan terhadap saudara-saudari kami, dan layakkanlah kami menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.